Kagetnya istrinya. Langsung dia tutup. Kenapa? Nggak ada satu kata pun. Karena istrinya itu keluar tuh merasa yang depannya housekeeping. Baru dia sembunyi di belakang sini. Dia surprise sayang. Bayangkan itu, Pak. Jangan terlalu izinkan istri Anda dekat dengan sahabat Anda. Itu bahaya, hati-hati. Kalau perlu tidak boleh kasih akses. Hingga suatu ketika, Bapak Ibu sekalian, bayangkan ini, sakitnya lah ini orang yang diuji Allah dengan pengkhianatan namanya sahabat atau teman. Dia dapati istrinya, alasannya mau keluar kota. Kalau nggak salah waktu itu dia ke Jakarta, alasannya untuk urus apa. Kemudian dia jaga anak 3 di Makassar. Tiba-tiba qadar Allah, istri minta izin 3 hari. Di hari kedua, tiba-tiba dia dipanggil sama atasannya yang di kantor untuk ke Jakarta juga. Dia rencana kasih surprise istrinya, karena istrinya bilang saya di hotel ini. Dan istrinya tidak pernah menyangka bahwa suaminya akan susul dia. Saya merinding-merinding juga nih kalau cerita-cerita begini nih, Pak. Karena ini kisah nyata. Jadi dia rencana, Pak, kasih surprise istrinya. Dia panggil ibunya jaga anaknya 3 orang. Dari kampung itu, ibunya dia panggil, suruh jaga anak, karena dia tiba-tiba dipanggil bos. Jadi istrinya alasannya 3 hari ke Jakarta, dengan alasan pekerjaan. Terus dia juga mau kasih. Ternyata di hotel itu, ketika dia datang ke resepsi itu, dia tanyalah nama istrinya. Dikasihlah nomor kamar, diperlihatkanlah KTP, saya suaminya. Oke, diantarlah dia. Karena dia tiba jam 8 malam di Soekarno-Hatta terminal. Dari situ ke hotel itu 1 jam. Jam 9 masuk Jakarta. Dia sengaja tidak telepon istrinya. Dia mau kasih kaget. Jam 9 malam, bos, di hotel bintang 5 di Jakarta. Dia diantar ke depan kamar. Terus selesai diketuk. Dia pesan sama ini, kamu yang ketuk, bilang housekeeping. Ketika sudah dibuka, langsung surprise sayang. Gitu, surprise sayang. Dibuka sama istrinya. Surprise sayang. Kagetnya istrinya. Langsung dia tutup. Kenapa? Nggak ada satu kata pun. Karena istrinya itu keluar tuh merasa yang depannya housekeeping. Baru dia sembunyi di belakang sini. Dia surprise sayang. Bayangkan itu, Pak. Saya cerita. Jadi bagaimana? Apa yang kau bikin? Hilang otakku, Ustaz. Mau membunuh ku rasa. Bagaimana caranya? Jadi sudah dia tutup, Ustaz. Kenapa? Buka. Sampai dipaksa buka. Ternyata di dalam itu sahabatnya sendiri. Dia buka dengan paksa, pakai Mastercard-nya itu housekeeping. Dia masuk dalam keadaan, mohon maaf, na'udzubillah, tidak berpakaian itu sahabatnya dengan ini sirinya. Dia bilang, mau kak membunuh orang, langsung kurasa Ustaz. Orang Makassar ini saya langsung mau bunuh orang. Dia dapati istrinya berselingkuh dengan sahabatnya. Na'udzubillah, ya Allah. Astagfirullah. Semoga dijaga semua keluarga tak yang hadir hari ini. Hati-hati bersahabat itu ujian juga itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu level-level ujian. Yang lain masih banyak. Yang terakhir, yang kelima itu ujian-ujian ringan yang kita hadapi hari-hari. Ada ujian pindah, misalkan penempatannya di cabang ini terpaksa pindah agak jauh, macam-macam. Itu ujian-ujian juga. Nah, di antara doa yang diajarkan Nabi SAW menyikapi takdir, menyikapi ujian
adalah doa yang sangat bagus dibaca di pagi hari setiap sholat subuh. Dirutinkan Nabi 3 kali. Dirutinkan Nabi sore hari 3 kali juga. Kata Nabi begini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba. Kata Nabi, siapa yang baca doa ini, raditu billahi rabba, saya ridho Allah Tuhanku sebagai Tuhanku, wabil islami dina, saya ridho Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW nabiyan wa rasula, sebagai nabi dan rasulku, wajabat lahur ridha minallah, wajib baginya mendapatkan keridhaan dari Allah. Wajabat lahu ar-ridha minallah, wajib baginya mendapatkan keridhaan Allah. Karena orang ini sudah ridho, Pak. Makanya rutinkan 3 kali pagi setelah sholat subuh, 3 kali sore. Kamu pasti dapat ridhonya Allah. Maka teman-teman, ketika kita dapat ujian, yang paling pertama kita cari ridhonya Allah. Maka apa yang harus kita lakukan dalam hati? Langsung ridho. Makanya ada doa Nabi yang lain, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, saya minta ridhamu dan surgamu. Karena pada dasarnya yang menakdirkan sesuatu terjadi itu atas izin Allah, pasti Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Diulang 3 kali. Pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali. Pas 4:30, alhamdulillah, ya, jadwal saya di Masjid Nurul Qalbi PLN Makassar Selatan, ya, sudah harus selesai. Saya menasihati diri saya dan semua, pandai-pandailah kita menyikapi ketetapan Allah, takdir Allah. Makanya mumpung masih bagus semua takdirnya, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beramal soleh, sedekah, sholat, jaga, supaya hati ini mudah menerima takdir. Karena gini, takdir itu, Pak, tidak melihat keadaan. Iya. Cobalah lihat tadi, lagi senang-senang akikah, tiba-tiba berganti itu tenda jadi kematian. Tadinya niatnya untuk akikah, langsung jadi kematian. Nauzubillah min dzalik. Begitulah kehidupan manusia, ya. Makanya kita perlu untuk, ya, menjaga amal soleh kita, supaya apapun takdir Allah, apapun ketetapan Allah, insya Allah kita mudah untuk menjalaninya. Saya kira itu. Dan jangan lupa tadi doa raditu billahi rabba wa bil islami dina, dan doa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu ridhamu dan surgamu. Ada yang menambahkan wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung dari murkamu dan api nerakamu. Ya, boleh dipakai dalam setiap doa-doa kita. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.